Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahabriani. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi mengenai Lean Manufacturing Concept. Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan dan meningkatkan nilai tambah produk barang atau jasa agar memberikan nilai kepada pelanggan. Epic Dictionary mendefinisikan Lean sebagai suatu filosofi bisnis yang berdasarkan pada minimasi penggunaan sumber-sumber daya termasuk waktu dalam berbagai aktivitas perusahaan. Plan berfokus pada identifikasi dan eliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah dalam desain produk untuk bidang manufaktur atau operasi untuk bidang jasa dan supply chain manajemen yang berkaitan langsung dengan pelanggan. Konsep Lean Manufacturing dirancang untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan melalui peningkatan berkelanjutan dan pemborosan yang minimal. Lalu, mengapa konsep Lean Manufacturing penting? Tidak mudah bagi perusahaan untuk berkembang di dunia bisnis modern. Perusahaan harus responsif terhadap permintaan pelanggan dan perubahan di pasar, sementara juga efisien dan kompetitif dari segi biaya. Sebelum bisnis mulai mengadopsi prinsip Lean, efisiensi dan profitabilitas seringkali berada di ujung spektrum yang berlawanan. Organisasi biasanya harus memilih antara dua skenario. Yang pertama, memotong biaya dan mengorbankan kinerja dan kualitas operasional, atau meningkatkan pengeluaran untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kualitas. Selanjutnya yaitu manfaat konsep Lean dalam organisasi. Yang pertama ada menghilangkan atau mengurangi pemborosan. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Yang ketiga, mengurangi waktu tunggu. Dan yang keempat yaitu meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya, ada 5 prinsip dasar Lean. Yang pertama yaitu mengidentifikasi nilai dari suatu produk yang didasarkan dari sudut konsumen, yaitu produk terbaik dengan harga yang bersaing dan servis yang waktu. Kedua, mengidentifikasi dan memetakan sistem tersebut value stream mapping untuk setiap produk. Yang ketiga, mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dari seluruh kegiatan selama proses demi memperlancar arus. Yang keempat, mengorganisasikan pesanan material, informasi, dan produk dalam suatu alur yang baik dan efisien selama proses menggunakan full system. Dan yang terakhir yaitu memberikan variasi investigasi yang berkelanjutan dalam teknik dan alat demi menghasilkan perbaikan yang terbaik dan terus-menerus. Selanjutnya, ada jenis-jenis wastek. Pertama yaitu defect atau cacat, dapat berupa ketidaksempurnaan produk, kurangnya tenaga kerja pada saat proses berjalan, adanya proses pengerjaan ulang, dan klaim dari pelanggan. Yang kedua yaitu waiting atau menunggu, dapat berupa proses menunggu kedatangan material, informasi, peralatan, dan perlengkapan. Yang ketiga, ada unnecessary inventory atau persediaan yang tidak perlu, dapat berupa penyimpanan inventory melebihi volume gudang yang ditentukan, material yang rusak karena terlalu lama disimpan atau kadaluarsa. Yang keempat ada inappropriate processing atau proses yang tidak tepat, dapat berupa ketidaksesuaian proses atau metode operasi yang diakibatkan oleh penggunaan tools yang tidak sesuai dengan fungsinya ataupun kesalahan prosedur. Kelima ada unnecessary motion atau gerakan yang tidak perlu, dapat berupa gerakan-gerakan yang seharusnya bisa dihindari. Yang keenam, transportation atau transportasi dapat berupa pemborosan waktu karena jarak gudang bahan baku ke mesin jauh atau memindahkan material antar mesin ke gudang produk jadi. Dan terakhir ada overproduction atau kelebihan produksi, dapat berupa produksi barang-barang yang belum dipesan atau produk yang diproduksi lebih banyak daripada yang dipesan atau dijual. Selanjutnya
Hoste memiliki arti yang sedikit berbeda di bawah pendekatan lain. Dalam sistem produksi Toyota, pemborosan didefinisikan berupa 3M. Tiga istilah yang bersama-sama menggambarkan pemborosan diambil dari bahasa Jepang. Istilah tersebut adalah mudah, murah, dan murni. Beberapa contoh waste antara ini. Yang pertama, waktu tunggu yang tidak perlu di antara langkah-langkah produksi. Kedua, memproduksi pasokan melebihi permintaan pelanggan. Tiga, tingkat persediaan barang dalam proses yang berlebihan. Keempat, logistik yang buruk. Kelima, kerja tidak efisien dan waktu ideal. Enam, cacat dan kualitas buruk. Tujuh, kesulitan bagi pekerja untuk berpindah antar. Yang terakhir, pekerja yang kurang dimanfaatkan tugas. Yaitu metode umum untuk meningkatkan proses sistem. Yang pertama ada siklus Penn-Buchek Act, atau disingkat menjadi CA. Berdasarkan metode ilmiah, siklus ini adalah teknik untuk manajemen perubahan yang terdiri dari mengusulkan, mengadopsi, mengukur, dan bertindak atas perubahan pada suatu. Yang kedua ada template pemecahan masalah A3. Metode ini memadatkan semua informasi proyek ke dalam satu lembar kertas berukuran A3, tools atau alat yang berguna untuk tim. Template A3 menyertakan bagian untuk mencatat kondisi saat ini dan analisis akar penyebab masalah, dan banyak lagi. Ketiga ada 5 whys, adalah alat yang ampuh untuk memecahkan masalah. Mulailah dengan masalah yang ada dan tanyakan mengapa saat Anda menentukan akar masalahnya. Yang keempat, teknik Pokayoke, yang dikenal juga sebagai pemeriksaan kesalahan. Istilah Jepang yang mengacu pada mekanisme apapun dalam proses atau produk yang membantu seseorang mencegah kesalahan. Selanjutnya, ada jenis-jenis aktivitas yang sering terjadi dalam proses produksi. Yang pertama ada value adding activity, yaitu aktivitas yang menurut customer mampu memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa, sehingga customer rela membayar untuk aktivitas tersebut. Yang kedua, non-value adding activity merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa di mata customer. Yang keempat, ada seri non-value adding activity, adalah aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada produk atau jasa di mata customer, tapi dibutuhkan pada prosedur atau sistem operasional. Selanjutnya, ada 6 cara sukses dengan konsep manufacturing. Yang pertama yaitu Value Mapping atau VSM, adalah sebuah metode visual untuk memetakan dan informasi dari masing-masing stasiun kerja. Value Stream Mapping ini dapat dijadikan titik awal bagi perusahaan untuk mengenali pemborosan dan mengidentifikasi penyebabnya. Yang kedua yaitu proses Activity Mapping. Saat ini sering digunakan oleh ahli teknik industri untuk memetakan keseluruhan aktivitas secara detail guna mengeliminasi waste, ketidakkonsistenan, dan kerasionalan di tempat kerja sehingga tujuan meningkatkan kualitas produk, memudahkan layanan, mempercepat proses, dan mereduksi biaya diharapkan terwujud. Selanjutnya ada Fishbone diagram atau cause and effect. Adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan di antara sebab akibat berkaitan dengan pengendalian proses statistikal. Diagram sebab akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor penyebab karakteristik kualitas yang disebabkan oleh penyebab tersebut. Selanjutnya, menerapkan sistem Kanban. Kanban menciptakan transparansi dengan memungkinkan semua orang melihat tugas yang harus mereka kerjakan. Selanjutnya ada Gemba, adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti tempat yang sebenarnya.